Oke, selamat malam Sobat Subi semuanya. Apa kabar nih hari ini? Semoga selalu dalam keadaan baik, semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Di malam ini ya, Jumat tanggal 24 ya, dan tanggal 24 Juni 2022, kita bertemu lagi ya di sesi webinar malam hari ini. Yang mana malam ini kita ada topik dari tutorial membuat vegan and gluten free pie ya. Yang pastinya itu bakal menarik banget nih Sobat Subi ya, dengan narasumber ahlinya, narasumber luar biasa kita malam hari ini. Beliau adalah Neng Dewi. Selamat malam Neng Dewi. Selamat malam Mbak, apa kabar semua? Semoga sehat selalu ya. Amin. Oke, Sobat Subi, Neng Cut Rahma Panca Kusuma Dewi ya, atau Neng Dewi ya panggilnya ya. Oke, adalah seorang owner dari Cake Studio ya, yang mana beliau itu memulai usahanya sejak tahun 2009. Oke, mungkin di sini Sobat Subi masih ada nih yang belum kenal sama Cake Studio. Boleh diperkenalkan dulu Dewi profil dari Cake Studio kepada kita semua. Terima kasih. Ya, selamat malam semua teman-teman, apa kabar? Semoga semua sehat ya. Jadi perkenalkan saya Dewi, saya ownernya dari Cake Studio. Dulu kami ada di Depok, sekarang sudah pindah ke Bandung. Kebetulan kita punya rumah ataupun kitchen baru lah, dapur baru di Bandung ya. Oke, nah Cake Studio ini adalah boleh dikatakan bisa toko roti online, bisa artisan roti juga, artisan cake gitu ya. Yang mana memang kita buatnya semua produk itu berdasarkan request ataupun kebutuhan dari customer-nya. Jadi tidak ada satu patokan yang baku untuk di Cake Studio karena kami mencoba memenuhi kebutuhan customer yang mungkin beragam ya, entah itu dari alasan ada alergen, ada diet, ataupun masalah kesehatan lainnya. Cake Studio itu diinisiasi atau terinspirasi oleh keluarga saya sendiri. Kebanyakan dari keluarga besar saya punya riwayat penyakit kronis, dimulai dari almarhum ayah saya yang diabetik, ada jantung, ada stroke juga terakhirnya. Abang saya juga almarhum ada yang survival cancer juga. Lalu kakak saya ada yang stroke. Jadi macam-macam lah. Nah, itu yang membuat saya yang dari kecilnya adalah hobi baking, terinspirasi gimana sih bikin satu produk baking, karena kita suka sekeluarga tuh suka makan yang manis-manis juga, suka kulineran juga, tapi ini aman dikonsumsi gitu loh untuk orang-orang yang mempunyai masalah dengan kesehatannya. Itulah kenapa adanya Cake Studio. Jadi untuk teman-teman yang baru kenal, silahkan lihat kita punya Instagram di Cake Studio ID, apa saja sih adanya, dan jangan sungkan juga untuk DM kita atau WhatsApp kita untuk tanya-tanya, untuk ya sekedar untuk say hi, atau ini gimana sih kalau minta dibuatin kayak gini bisa apa enggak. Insya Allah kita akan berusaha untuk dibuatkan yang sebaik mungkin, memenuhinya request ataupun kebutuhan dari teman-teman semua. Itu Mbak. Oke, luar biasa banget ya Sobat Subi ya. Itu adalah profil dari Cake Studio ID ya, yang mana awalnya itu dari hobi baking ya Neng Dewi ya. Awalnya jadi hobi, dan akhirnya sekarang sudah berkembang ya menjadi Cake Studio. Semoga selalu sukses ya Neng Dewi ya untuk Cake Studio. Amin, terima kasih. Oke, dan teman
juga jangan lupa mampir ya ke Instagramnya Neng Dewi nih di Cake Studio ID ya. Nanti kalau teman-teman mau pesen roti, kue ya, itu bisa request ya sesuai dengan Iya, keinginan betul. teman-teman. Ya. Jadi apapun itu ya kita dikasih tahu aja yang nggak boleh apa, yang boleh apa. Nanti kita coba bikinkan gitu. Oke, jangan lupa mampir ya Sobat Subi ya. Jangan lupa di follow juga nih. Oke, Sobat Subi, pai merupakan salah satu produk pastry yang populer di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Pai termasuk salah satu makanan ringan dan bukan sebagai makanan utama. Sifat pai yang praktis dan dapat langsung dikonsumsi membuat pai banyak disukai oleh semua kalangan masyarakat. Saat ini pai juga banyak digunakan sebagai oleh-oleh. Pai juga bisa digunakan untuk cemilan sendiri di rumah loh Sobat Subi. Yang pasti cara dan bahannya pun mudah dijumpai ya. Nah, kan lumayan banget ya untuk mengisi waktu senggang di rumah sekaligus bisa untuk cemilan juga. Nah, teman-teman penasaran kan bagaimana sih cara membuatnya, tutorialnya, bahan-bahannya itu ada apa saja? Nah, malam hari ini akan dijelaskan secara rinci ya, secara detail nih oleh ahlinya ya, oleh Neng Dewi yang pastinya bakal menarik dan juga pastinya bakal bermanfaat banget ya. Jadi jangan di-skip ya Sobat Subi ya sampai akhir. Dan nanti kalau dari Sobat Subi ada pertanyaan ya mengenai materi yang akan disampaikan malam hari ini, silahkan nanti langsung diketik aja di room chatnya. Nanti akan saya bantu bacakan dari Neng Dewi yang akan bantu menjawabnya. Oke, Neng Dewi tanpa berlama-lama lagi ya, langsung saja silahkan untuk memulai memaparkan materinya. Silahkan. Baik, terima kasih. Saya izin share screen ya teman-teman. Saya udah sedikit membuatkan tutorialnya, akan lebih mudah untuk kita mengikutinya kalau kita dari dengan adanya videonya ataupun screen capture-nya ya. Oke. Oke, ini ya. Oke, ini bahan-bahannya. Oke, sorry, sebentar, aku mundurin dulu ya, kecepatan nih. Sebentar ya, oke. Nah, dari sini. Oke, nah kelihatan kan ya, Mbak? Neng Dewi maaf ini belum kelihatan yang belum muncul. Wow, belum muncul. Oke, coba sebentar. Oke. Ini udah ada nggak? Di tempat saya belum ada sih Neng Dewi. Belum ya? Iya. Belum? Belum Neng Dewi. Oke, tunggu sebentar ya. Aku masuk dari account satu lagi sebentar ya. Siap. Oke. Sebentar. Oke. Ini aku close dulu ya. Sudah ada, Mbak? Muncul, tapi ini suaranya ini ya, mantul. Bergema ya? Iya, menggema. Jadi echo ya? Tunggu ya. Oke. Masih bergema nggak? Masih Neng Dewi. Masih ya? Kok jangan pakai
Oke, sebentar. Hmm. Kalau ini masih Masih. kedekatan nih aku ininya device-nya satunya. Bentar ya. Iya. Kalau yang ini sih udah nggak begitu sih Neng Dewi. Masih tapi Udah udah nggak? nggak yang kayak awal. Oke, bentar sebentar. Ini susah banget nih. Nah, oke. Aku sebentar. Oke. Aku keluar yang satunya ya. Bagaimana Neng? Aku ada di sana ada 2 apa 1 ya? Ini ada satu sih Neng. Ada satu. Oke, aku pakai yang ini aja kalau gitu. Sip. Kita mulai. Ya ampun kok jadi ini. Sebentar. Sorry. Ya. Oke. Nah, sudah kelihatan? Sudah Neng Dewi, sudah muncul. Oke. Ini aku bingung deh, kayaknya aku ada 2, tapi yang satu kok nggak kelihatan ya. Tapi biarkanlah. Oke. Oke. Sekarang ini kok pakai ada iklan sih? Iklannya Oh iya, muncul. iklan ya Neng Dewi. Nah, tuh kan, kalau aku stop ya oke. Mulai lagi dari awal ya. Nah ini, astagfirullah, ini kenapa ada iklan deh? Oke. Aku sambil jalan aja deh, biar nggak ini, biar nggak apa. Oke. Nah, teman-teman mohon maaf ya kalau aku post videonya ada iklan. Jadi nggak apa-apa ya, aku jelasin mungkin tidak berbarengan seperti videonya, tapi kalau ada yang sekiranya, aduh kecepatan tadi apa ya, tinggal minta diulang aja, gitu ya, nanti aku ulang. Oke. Nah, buah ini kebetulan kita buatnya kan versi vegan dan gluten free-nya ya. Jadi aman untuk orang-orang yang mungkin sedang diet, sedang mengurangi gula, ataupun yang menghindari dairy product ataupun telur. Jadinya cukup allergen friendly kalau untuk dikonsumsi, dan yang lebih menyenangkannya adalah ini refreshing banget pie-nya karena pakai toppingnya buah-buah segar gitu ya. Buah-buah segar yang gampang ditemui aja di sekitar, atau memang yang sedang lagi ada ininya musimnya. Oke. Aku ulang lagi aja sambil. Oke. Nah, untuk bahan kulit pie-nya sendiri aku pakai gluten free flour yang all purpose, tapi aku juga sebiasanya maksudnya bukan bikin ya, tapi mencampur bahan tepungnya itu sendiri. Jadi dari beberapa macam tepung itu aku campur sendiri gitu ya. Kurang lebih di dalamnya itu ada tepung beras putih, tepung beras coklat, tepung garbanzo, ada tepung pati kentang ya, dan tapioka. Untuk bindernya sendiri itu aku pakai psyllium khas, dan didouble dengan nanti untuk pengganti telurnya adalah flax egg. Nah, untuk lemaknya sendiri aku pakai vegan butter. Kali ini aku cobain vegan butternya dari Plenty Base. Itu enak banget sih. Aku rekomen banget untuk bisa teman-teman yang
mungkin senang baking juga, cobain vegan butternya Plenty Base. Ya, nah itu aku belinya sih online gitu loh. Aku belinya online. Aduh, ini apa sih? Nah, oke. Nah, itu seperti teman-teman lihat tadi ada yang coklat-coklat apa ya Mbak? Oh itu aku pakai gula. Gulanya pakai gula kelapa. Ya, pakai gula kelapa. Jadi bukan gula pasir. Kalau misalnya gula pasir kita tuh kan takutnya mengalami proses rafinasi atau pemutihan. Jadi aku menghindari sekali gula pasir. Oke. Untuk gramaturnya sendiri, untuk detailnya, tolong teman-teman ini ya siapkan kertas dan pulpen. Jadi aku tidak share di sini secara apa ya PPT ataupun kayak slide. Oh yang ada tinggal kopas aja, aku nggak mau. Jadi yuk sama-sama kita belajar, sama-sama ada effortnya, jadi nggak cuma tinggal kopas doang ya. Oke, untuk bahan kulit pie-nya sendiri aku menggunakan 75 gram vegan butter, 1/4 sendok teh garam, 30 gram gula kelapa. Itu bisa di skip kalau misalnya teman-teman memang tidak mau ada gula ya. Nah, untuk kuning telurnya, kan biasanya untuk kulit pie itu harus ada bindernya, harus ada pengikatnya. Itu aku pakai psyllium husk. 150 gram all purpose gluten free flour atau tepung gluten free serbaguna. Dan saya pakai psyllium husknya kira-kira 3 sendok teh. Ya, itu supaya nanti pada saat kita menggiling si kulit pie-nya, dia bisa agak elastis. Kan kita tahu sendiri ya kalau misalkan namanya gluten free itu tidak ada glutennya, jadi harus diganti dengan adanya si psyllium husk itu. Oke, aku lanjut aja videonya ya. Oke. Ya. Jadi aku sambil ngobrol, teman-teman sambil lihat aja ya. Nanti aku ulang-ulang videonya. Oke. Nah, yang kedua untuk bahan pelanya sendiri atau custardnya itu yang nanti di teman-teman hasil akhirnya lihat itu apa sih Mbak putih-putih. Nah itu pelanya atau custardnya itu aku pakai susu soya milk ya. Soya milknya itu 250 mili, pakai gula singkong untuk pemanisnya. Sekarang untuk di flannya supaya cantik tidak coklat, kalau aku pakai gula kelapa kan nanti hasilnya jadi coklat ya. Nah aku pakai gula singkong. Gula singkongnya itu sekitar 50 mili aja. Tambah 1/4 sendok teh garam. Untuk pengentalnya sendiri ya nanti itu aku pakai 35 gram tepung pati Garut arrowroot ya, pakai itu. Jadi kita coba pakai yang lokal ya. Nah untuk krim kentalnya sendiri aku pakai dari Orasi, namanya whipping cream dari Orasi, itu juga vegan dan terbuat dari soya kalau nggak salah. Nah itu, nah dengan ditambah juga 1/2 sendok teh pasta vanila. Nah, aku sih nggak pakai pasta vanila, tapi pakainya vanila ekstrak ya. Kalau pasta vanila itu ditakutkan kan ada artificial ingredients-nya, yang mana itu kan tidak bagus untuk kesehatan kita.
tambah lagi 1 sendok makan vegan butter. Nah kalau nanti tadi teman-teman ngelihat kok ada coklat Mbak, nah ini ya coklat cair. Ini aku juga pakai vegan coklat dari Chow, itu dark coklat yang 73% ya, 73%. Jadi untuk sebagai base-nya atau alas dari pie-nya nggak gampang pecah, karena kan kita pakai fla nih. Fla itu kan ada unsur airnya ya teman-teman ya, ada unsur cairnya. Walaupun dia kental, tapi ada unsur cairnya. Nah itu kalau pie yang buah itu kan kita buat kulitnya dulu matang, baru diisi. Kadang-kadang kalau kelamaan kulit pie-nya jadi terlalu lembek karena absorb cairan dari si flanya atau dari buahnya. Supaya kulit pie-nya tetap renyah, sebelum kita masukkan nanti si adonan flanya ke dalam kulit pie, itu dilapis coklat dulu gitu loh, supaya nggak gampang retak juga, nggak gampang lembek juga. Nah itu jadi kenapa itu fungsinya ada dark chocolate di situ. Nah untuk toppingnya teman-teman bebas buahnya, sekali lagi yang gampang ditemui, yang teman-teman suka, yang lagi musim silakan. Kalau semisalkan ini nanti pengen disajikannya adalah untuk misalkan untuk tamu yang datangnya mungkin agak lama, supaya buahnya itu tidak cepat mengkerut, tidak cepat berubah warna. Kalau memang menggunakan buah-buah yang gampang berubah warna, itu dilapisi nanti teman-teman bisa diakali dengan dilapisi dengan gel gitu, jelly. Jadi bisa dari konyaku, bisa dari agar-agar, nanti disapukan atau dikuas dengan cairan gel itu supaya buahnya tetap segar, tidak gampang kisut, tidak gampang berubah warna, jadi kelihatannya tetap glowing seperti baru saja dipotong, baru saja ditata gitu ya. Jadi apalagi kan di sini aku gunakan mangga nih. Nah mangga itu cepat sekali kalau misalnya tidak pakai dilapis gel, kalau nggak langsung dimakan itu kan lama-lama menghitam ya, dia di udara terbuka gitu. Nah itu. Oke, kita lanjut cara pembuatannya. Aku mundurin sedikit ya ininya, videonya. Oke. Nah, untuk buat kulit pie-nya sendiri, semua ingredients itu yang tadi untuk kulit pie, yang mentega tawar atau vegan butternya ya, vegan butternya, gula gula kelapanya, semua itu dicampur. Aku tadi sih bikinnya pakai food processor supaya gampang. Tapi kalau teman-teman di rumah itu tidak punya food processor, itu cukup kayak gini. Bahan-bahan keringnya itu kan ada tepung gluten free, ada gula semut, terus ada garam, dan ada si flax egg-nya dicampur dulu. Si flax egg-nya masukin ke dalam tepung itu, campur rata. Bisa dengan bantuan garpu kalau nggak punya food processor. Jadi nggak usah pakai mixer gitu, nggak usah ya, atau pakai ujung jari. Kalau dulu orang bikin pastry ya, itu pakai ujung jari, karena kalau kita pakai palm ataupun telapak tangan kita itu kan gampang panas ya. Tangan kita ini kan ada panasnya, nanti kalau kena ke telapak tangan takutnya kulit pie-nya itu jadi liat, jadi keras gitu loh, nggak crunchy, nggak yang ngeprul pasti makan gitu kan. Kalau kulit pie ngeliat gitu kan sebel ya makannya.
kayak effort banget gitu loh. Jadi setelah itu selesai, nanti baru tambahkan si vegan butternya. Jangan lupa itu kan 75 gram. Dipotong-potong jadi cubicles kecil, jadi gampang nanti nyampurnya. Makanya aku pakai fruit processor tadi supaya gampang gitu ya. Nah itu nanti kalau sudah tercampur rata, seperti mungkin teman-teman yang udah sering baking pasti tahu kalau bikin kulit pie itu kita bulatkan kan. Nah dibulatkan untuk menjadi sebuah bola gitu kan. Nanti diamkan dulu di kulkas ya. Diamkan dulu dalam kulkas, baru nanti digiling. Karena kalau langsung digiling, berhubung ini kita pakainya vegan butter, itu cepat sekali meltednya. Jadi memang harus sedikit sabar kalau bikin pastry atau bikin pie. Nggak bisa cepet-cepet yang main aduk-aduk gitu aja nggak bisa. Memang butuh sedikit kesabaran. Jadi kalau udah dia sudah mengeras, tidak terlalu keras ya, bisa dia udah nggak terlalu lembek, baru kita giling. Kita giring dengan rolling pin di baking mat gitu, ya. Nah nanti baru dicetak di dalam cetakan pie-nya. Kalau tadi aku pakai cetakan pie yang kira-kira diameter 10 cm gitu. Jadi sedang lah, nggak terlalu besar tapi nggak terlalu kecil juga. Jadi nggak yang kecil mini-mini gitu, enggak. Kebetulan lagi aku ada hectic banget hari ini, jadi harus buat yang cepet gitu kan. Nah ini kan yang seperti yang tadi aku bilang nih, yang dibuat di seperti bola gitu ya. Nah itu nanti di rolling supaya nggak lengket. Biasanya kan kita pakai tepung terigu kalau misalnya bukan gluten free kan. Tadi aku pakai itu tepung beras putihnya atau tepung beras coklatnya sebagai taburannya supaya nggak lengket. Nah, karena kita kan sedang bakingnya baking gluten free kan, jadi otomatis taburan untuk tepung yang tidak membuat lengketnya pun harus yang gluten free. Jangan pakai terigu. Kalau kayak gitu nanti nyampur sama aja. Nggak fungsi juga nanti gluten free-nya. Oke, nanti setelah dapat ketebalan yang diinginkan, baru kita cetak di dalam cetakan-cetakan pie-nya. Memang ini agak sedikit tricky ya teman-teman untuk bikin kulit pie-nya ini supaya dapat kulit pie yang renyah, enak, nggak liat gitu. Kita sekali makan tuh enak lah, nggak yang gigitnya keras gitu, enggak gitu ya. Nah, apalagi kan ini gluten free, udah sehat, ingredientnya udah cukup juga mahal bahannya. Jadi pengennya enak dong hasil akhirnya. Setelah mencapai ke ketebalan yang diinginkan, nanti dicetak seperti ini di dalam cetakan pie-nya. Setelah itu aku dinginkan lagi teman-teman. Aku masukin ke dalam kulkas lagi sebelum aku bake. Nah itu di bake dengan api bawah di oven ya, dengan oven api bawahnya 180. Nah sedangkan api atasnya itu 150 ya. Biasanya kalau untuk kulit pie yang belum ada isinya, sebelum kita masukin ke oven itu ditusuk-tusuk dulu adonannya dengan garpu gitu ya, supaya tidak mengembang. Ada lagi metodenya dengan blind bake. Blind bake itu dengan menambahkan biji-biji di atasnya supaya dia nggak ngembang si adonan kulit pie-nya ke atas. Jadi tetap ada ruang untuk nanti kita isi si flan-nya. Kalau aku sendiri lebih seneng sih langsung aja, karena biasanya nanti setelah dingin dia mengempis. Jadi nggak akan yang tetap steady dia mengembang gitu, enggak. Ya, oke. Pas setelah masuk itu kira-kira di bake 25 menit sampai kecoklatan dan harum.
ya. Itu udah dipastikan kalau udah mulai harum si kulit painya itu udah pasti itu udah matang, ya. Jadi kita gunakan adalah kulit pai yang matang, bukan yang setengah matang, karena kita tidak ada proses baking lagi habis ini. Jadi memang proses bakingnya cuma untuk membuat kulit painya saja. Sementara membuat kulit pai, menunggu dalam oven kan, kita buat flannya. Buat flannya itu gampang banget. Jadi pertama kan itu ada 250 ml ya, susu cair. Nah, kita tuang ke dalam panci ya, ataupun milk pot itu kira-kira 150. Yang 100-nya lagi itu untuk mencairkan si tepung arrowrootnya atau tepung garutnya. Jadi tepung garutnya itu nggak berkering dimasukin ke dalam adonan susu, nanti malah gumpal-gumpal. Jadi dicairkan dulu dengan sisa susu kita tadi gitu loh. Baru nanti dimasukkan. Masukin gulanya pun aku agak terakhir kalau pakai gula singkong. Ya, karena kalau gula singkong itu aku pengen tidak terlalu banyak ada proses pemanasan di situ. Nah, selesai itu masukkan garam, masukkan si pasta vanilanya atau vanila ekstrak kalau aku tadi gunakannya. Nah, itu dipanaskan dulu. Setelah panas ya, si flannya, si susu cairnya itu tambahkan. Nah, tadi yang ada larutan tepung arrowrootnya ke dalam campuran susu cair yang telah kita panaskan tadi. Setelah itu baru dicampur si krim kentalnya. Nah, terakhir tunggu agak mengental dulu, ya, tunggu agak mengental, baru masukkan si vegan butternya. Nah, baru nanti diaduk terus, dia akan mengentalnya tapi sangat masih ada cair ya, nggak mengental banget gitu, enggak. Angkat dari api lalu dinginkan. Kalau bisa teman-teman di rumah punya cling wrap ataupun plastik pelapis itu langsung ditutup atasnya si fla. Jadi jangan dibiarkan dingin di udara terbuka, karena nanti ada lapisan film ya kalau kita ngomongnya kalau di pastry ya. Jadi ada lapisan kerasnya nanti di atasnya karena dingin duluan. Kita kan pengen flanya juga lembut ya. Nah, makanya langsung ditutup dengan lapisan plastik film itu ataupun cling wrap itulah. Nah, selesai. Kulit pai juga selesai. Sudah matang. Ya, dinginkan dulu. Sambil nunggu kulit pai dingin, kita cairkan si coklatnya. Nah, seperti ini. Ya. Tadi 50 gram coklat coklat bloknya. Ya, dark coklatnya itu saya sisir-sisir dulu supaya gampang nanti mencairnya. Jangan kayak dimasak di atas api, tapi caranya untuk mencairkan coklat itu adalah water bath. Jadi teman-teman itu masak dulu air mendidih, tidak terlalu banyak, yang kira-kira bisa tempat coklat, wadah coklat kita itu tidak tenggelam, cuman mengambang sedikit aja seperti di tim. Nah, kalau bahasa Indonesianya di tim. Jadi biarkan dulu airnya mendidih, matikan apinya, baru letakkan wadah yang berisi coklat potongan tadi di atasnya. Biarkan mencair, jadi tidak perlu apinya juga masih nyala. Jadi kalau misalnya nanti apinya masih nyala, itu takutnya coklatnya burning, hangus gitu loh. Sambil diaduk perlahan gitu, nanti lama-lama kan mencair. Nah, selesai itu diamkan sebentar, kita cek si kulit painya sudah dingin apa belum. Setelah dingin kita kuaskan.
si coklat ini untuk melapisi kulit pie-nya. Ya, di sini kan lihat ya. Sorry ya, ini ada iklan. Aku juga nggak ngerti kenapa ini bisa ada iklan gini ya. Jadi dikuaskan di permukaan kulit pie yang akan kita isi dengan fla. Nah, selesai, baru kita isikan si flanya. Nah, seperti ini ya, diisikan nih flanya. Nah, selesai, baru ditata buahnya. Itu aja, finishingnya udah. Nah, ini seperti ini aja, sesimpel itu. Kalau udah nyampe ke mana, ke pembuatan ini udah enak banget, udah nggak ada lagi yang harus diapa-apain lagi. Udah tinggal didinginkan di dalam kulkas, udah selesai. Jadi tinggal mau segera dimakan boleh, didinginkan boleh. Nah, itu cuman saya pesan tipsnya kalau memang ini dibuat untuk nanti-nanti misalkan dimakannya supaya buahnya tetap segar, yaitu tadi dikuaskan cairan jelly atau agar-agar di atasnya supaya buahnya nggak gampang hitam, nggak gampang mengkerut, nggak gampang kelihatan sudah lama gitu. Jadi selesai, tinggal teman-teman konsumsi atau santap. Bisa dikonsumsi dengan teh, bisa dengan kopi, ataupun ya kalau udara lagi. Saya sih kalau di Bandung kebetulan lagi hujan terus ya, jadi nggak minum yang dingin-dingin dulu, kita minum yang anget-anget gitu. Tapi sesuai selera lah kalau itu sih. Gitu Mbak. Aku kembalikan ke moderator ya. Oke. Luar biasa banget ini. Detail banget ya teman-teman sahabat Subi semuanya, detail sekali seperti biasa aja ya, luar biasa ya. Walaupun tadi di videonya ada iklannya sedikit ya Neng Dewi ya. Iya nih, mohon maaf ya ada iklanan. Aduh, aku nggak ngerti juga kenapa bisa ada iklan. Oke, nggak apa-apa sih ya. Tadi juga penjelasannya sudah luar biasa ya, detail banget. Iya, kalau kurang jelas nanti tinggal tinggal minta diinin lagi aja, diulang lagi, gitu. Oke. Kira-kira ada yang mau bertanya teman-teman? Oke, kalau dari teman-teman mau ada yang ditanyakan ya, ada yang mungkin kurang jelas tadi, boleh banget langsung ditanyakan aja ya, langsung diketik aja di room chatnya ya. Iya. Oke, untuk mengawali nih, mungkin akan selalu saya sih yang pertama tanya. Oke, Neng Dewi. Kalau dari pie yang sudah matang ya, itu bagaimana sih Neng Dewi cara mengetahui kalau pie-nya itu sudah matang? Maksudnya kayak dari warnanya kah atau dari harumnya? Ya. Kalau kulit pie yang udah matang itu biasanya warnanya sudah merubah menjadi kalau kita sih ngomongnya golden brown ataupun coklat keemasan gitu loh. Apalagi kan tadi api atasnya dipasang kan ya. Iya. Jadi otomatis warnanya sih jadi cantik ya. Walaupun adonannya sendiri sudah kelihatan coklat, tapi pasti akan berbeda pada saat selesai di baking. Jadi lebih kelihatan glowing selesai di bakingnya tuh kelihatan kok gitu loh. Dan bisa juga sih dites. Kalau aku senengnya tuh dites agak dipencet-pencet gitu ya si kulit pie-nya. Oh kalau masih agak basah, berarti belum. Tambahkan sekitar 5-10 menit gitu ya. Baru setelah itu keluarkan, dinginkan. Itu setelah didinginkan kan masih ada proses pemasakan ya, masih ada proses pemanasan di situ sambil menunggu dingin. Jadi biarkan, nanti lama-lama kulit pie-nya akan menjadi renyah kok gitu. Kalau misalnya teman-teman ini kok masih lembek ya gitu loh,
coba dinginkan dulu gitu loh. Memang kalau aku sih lebih enak bisa dikeluar masukin oven dibanding kita main kayaknya karena kan oven sorry ya, setiap oven orang tuh berbeda-beda ya karakternya. Kalau di oven aku sekitar 25 menit. Bisa jadi di ovennya teman-teman malah lebih lama atau lebih cepat. Jadi sering-sering ditengok aja, nggak harus yang di tiap 5 menit juga ditengok, tapi kira-kira sudah menjelang 10 menit terakhir coba dicek gitu loh. Ini udah oke, udah mulai kelihatan browning atau belum gitu ya. Kalau belum ya diterusin proses bakingnya, jangan katanya cuma 25 menit karena ovennya kan beda-beda gitu ya karakternya. Nggak bisa juga aku bilang pokoknya 25 menit, kadang-kadang bisa lebih bisa kurang kayak gitu. Nanti setelah itu kalau merasa kayaknya di 25 menit masih basah deh gitu kan, masih lembek, ya mau nggak di ini lagi ditambah 10 menit 10 menit aja dulu, jangan kebanyakan langsung diulang lagi gitu, 25 menit lagi, nanti yang ada gosong gitu loh. Jadi memang harus pelan-pelan, nggak bisa yang presisi. Kita ovennya kan bukan oven yang istilahnya bukan oven hotel yang canggih gitu kan ya, pasti oven rumahan lah ya, itu kan sangat sangat ada banyak miss-nya gitu kan, turun naiknya suhunya juga kadang-kadang ya seperti nggak bisa diperkirakan karena tidak selalu stabil tekanan listriknya kan. Jadi makanya sebab itu mending agak sedikit kayak kurang matang, jadi kita bisa matangkan dibanding kita main pede aja, pokoknya kayaknya lamain aja gitu atau diulang lagi. Nah jangan, nanti takutnya gosong. Selain itu juga mulai tercium harumnya, harum kalau cake sudah matang itu kan menyebar kemana-mana ya, bisa mengisi seluruh rumah gitu loh harumnya. Itu pertanda juga salah satu baking kita tuh udah selesai gitu loh. Coba ditengok-tengok lagi gitu, jangan sampai kegosongan gitu sih Mbak. Oke. Kalau dari waktunya nih Neng Dewi, berapa lama sih waktu memanggang pie itu sendiri? Kalau aku biasanya 25 menit, tapi makanya aku bilang bisa jadi teman-teman itu bisa jadi tepat, bisa jadi juga lebih lama dari aku, tergantung dari ovennya gitu loh. Kadang-kadang kan jarak oven itu juga mempengaruhi jarak antara panggangan yang tempat dia manggang sama jarak apinya, itu juga pengaruh gitu loh. Jadi kalau aku ngomongin oven nanti takutnya terlalu teknis ngomongnya ya. Jadi kurang lebih sih 25 menit, kurang lebih gitu loh. Jadi tergantung juga sih sebenarnya ya Neng Dewi ya. Karena ya tergantung ovennya, kalau ditempatin adonannya misalkan yang paling bawah nanti bisa jadi lebih cepat matang, tapi atasnya masih agak basah sedikit. Yang bagus kalau misalnya ovennya ada tiga tingkat gitu, si adonannya ditaruh di tengah, itu udah paling aman. Jadi dia nggak kecepatan matang dari bawahnya, dari api bawahnya, dari api atasnya juga nggak terlalu deket gitu loh. Nanti kalau yang paling atas pasti dia cepet nimbulin warna. Sebenarnya kan kalau api atas itu lebih berfungsi untuk memberikan warna ya, bukan untuk mematangkan gitu loh. Yang mematangkan itu adalah api yang bagian bawah gitu loh. Itu teknisnya sih, tapi mudah-mudahan teman-teman nggak begitu bingung ya. Tapi memang belajar oven tuh penting kalau kita di baking, karena kalau enggak ya repot juga ya gitu loh. Betul. Gitu. Oke. Kalau dari videonya, kayak saya juga sering lihat-lihat sih Neng Dewi. Jadi kalau dari pie ini tuh sering di ini ya, pakai garpu gitu ya Neng Dewi ya? Iya, gitu ya. Jadi sebelum masuk ke ovennya itu
apa ya, bahasa Indonesia apa sih, ditusuk-tusuk gitu ya, ditusuk-tusuk supaya si adonannya tuh nggak ngembang, Mbak. Setiap adonan yang masuk ke oven itu kan pasti ngembang. Nah, supaya nggak ngembang itu jadinya udaranya keluar yang di bawah loyangnya itu ditusuk pakai garpu. Tusuk pakai garpu, pakai tusuk gigi kalau nggak ada, atau ya kayak di pisau yang ujungnya cuma di tek 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 gitu doang supaya dia nggak ngangkat ke atas. Tapi biasanya kalau adonan pie itu kalau kita bener gitu ya masukin atau menempatkan dia di dalam ininya, di dalam apa, di dalam cetakan pie-nya, jarang sekali yang ngembang terus nggak bisa turun. Biasanya sih ngembang tapi nanti turun. Mau lebih aman, atasnya tambahin biji-bijian. Nah, dilapis dulu dengan foil ataupun baking paper di atas adonan di dalamnya ya, di dalamnya si adonan pie-nya itu tambahin bisa kacang-kacangan. Misalkan di rumah cuma ada kacang hijau, tambahin kacang hijau. Cuman ada beras, tambahin beras. Cuman sebagai pemberat aja supaya dia nggak ngembang ke atas kayak gitu sih. Oke, 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 oke. Oke, terus selanjutnya nih Neng Dewi. Kalau dari pembuatannya, Neng Dewi pernah menemukan ini nggak sih? Maksudnya kayak misalnya awal-awal itu baru ini ya, maksudnya baru coba-coba nih. Biasanya itu ada kegagalan-kegagalan apa sih Neng Dewi? Oh iya, Yang biasanya doain. kalau awal-awal bikin pie itu misal tebelan kulit pie-nya. Oke, oke, Nah, oke. kurang tipis giling kulitnya. Tapi kalau saya sih lebih lebih seneng kulitnya memang agak tebal, sedikit aja lebih tebal supaya berasa. Karena kalau enggak nanti kita kayak makan fla doang gitu ya. Nanti kulit pie-nya kayak nggak ada gitu kan. Kalau saya agak lebih tebal sedikit aja, nggak terlalu tebal, nggak terlalu tipis juga. Yang penting kalau kulit pie aku lebih mentingin, lebih fokus ke renyah. Karena kadang-kadang ada pie itu mungkin si pembuatnya itu terlalu semangat menguleni. Ini kan pastry itu nggak perlu terlalu banyak diulenin. Kalau diulenin dan kayak kita bikin roti sampai kalis gitu ya, itu malah jadi nanti kulit pie-nya keras gitu loh. Jadi kayak makan karet gitu terakhirnya hasilnya. Makanya tidak perlu terlalu banyak diuleni, tapi pas adonannya. Itu yang tricky banget kalau kulit pie gitu loh. Oke, 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 oke. Jadi kalau kalau dari apa kulitnya itu juga mempengaruhi juga ya Neng Dewi ya? Iya, kalau pie itu malah kuncinya adalah di kulitnya. Kalau aku ya fokus banget tuh di kulit gitu loh, kulit pie-nya. Karena sekalinya dapat kulit pie yang keras, yang liat, walaupun feelingnya atau isiannya enak, tapi itu ngancurin deh, istilahnya ngacauin gitu loh. Aduh sayang banget ya. Kalau kan mungkin teman-teman pernah ngerasain pie susu ya, pie Iya. susu Bali kah atau mana gitu. Kulit pie-nya pasti agak renyah gitu kan gitu loh, nggak liat gitu. Kalau lihat pasti ini apa sih kok ganggu ya makannya gitu kan, nggak enak kan gitu loh. Jadi mesti kayak gitu loh, kita dapat kulit pie-nya yang nggak terlalu tebal, nggak terlalu tipis juga kayak gitu. Iya, oke, oke. Oke, terus kalau dari adonannya nih Neng Dewi, apakah adonan itu untuk sekali buat atau kalau mau disimpan itu juga Oh, boleh? oke. Iya, iya. Ini kebetulan tadi resep yang tadi ya dengan kulit pie diameter 8 sampai 10 cm ya. Itu aku dapat kira-kira 5 loyang, 5 loyang itu ya, 5 loyang kulit pie gitu ya. Nah, kalau misalkan kata
aku cuman pengen 2 hari ini, sisanya dibekuin gitu, sisanya dimasukin kulkas kulitnya, boleh loh, bisa. Oke. Bisa banget. Jadi bisa dibekukan, bisa dimasukin kulkas dulu, besok mau giling lagi dan baru baking lagi, nggak apa-apa. Kalau mau ringkas, bikin dulu aja kulit pie-nya semua, abisin adonannya. Tapi setelah matang, si kulitnya itu ditaruh di kontainer. Jadi dialasin pakai baking paper, ditumpuk gitu kan. Karena kan kalau misalnya nggak punya kontainer yang besar, otomatis harus ditumpuk gitu kan. Dialasi dulu sebelum lapisan berikutnya pakai baking paper, ditaruh di kontainer, ditutup rapet gitu. Masukin aja kulkas. Kalau aku sih lebih seneng masukin kulkas dibandingin ditaruh di tempat udara terbuka kayak gitu ya. Itu mencegah juga supaya kulit pie-nya tetap renyah. Nanti tinggal gampang kalau mau makan, kalau misalkan emang bener mau langsung dimakan ya, bukan untuk nanti gitu istilahnya, skip aja si coklat cairannya itu yang buat ngelapisin kulit pie-nya. Nah, langsung dimasukin aja flan-nya, terus tata buahnya, udah selesai, langsung bisa dimakan gitu. Itu lebih praktis dibandingkan kita bolak-balik giling dulu, aduh baru nanti panggang lagi. Kalau teman-teman yang pakai oven listrik, eman-eman listriknya juga ya, bolak-balik manggang pakai oven listrik lumayan. Iya betul. Kayak gitu sih. Oke. Terus selanjutnya bagaimana sih Neng Dewi cara mengatasi adonan supaya tidak terlalu lembek dan juga tidak terlalu keras? Nah, kalau kayak gitu sebenarnya, nah ini memang kalau di gluten free itu trikinya adalah masing-masing tepung itu kan punya tingkat serap airnya itu beda-beda ya. Ya. Nah, enaknya kalau tadi misalkan di resepku sekarang tuh 150 gram tepung serbaguna ya, tepung gluten free serbaguna gitu. Terus si vegan butternya itu kan 75 gram. Masukinnya jangan sekaligus, tapi pelan-pelan, setahap demi setahap. Kalau bikin kulit pie itu kan sebenarnya nunggu kalau dia sampai udah berbutir-butir gitu ya. Berbutir-butir tapi tidak kering ya, bisa di apa istilahnya ya, kalau kue kering mungkin istilahnya dipulung ya, jadi bisa dibuat gitu dibentuk ya, dibentuk, tapi sisa vegan butternya masih banyak, berhentiin, jangan sampai ditambah lagi, berarti itu udah cukup tepungnya gitu loh. Karena kalau itu deh ya, kalau kita yang udah biasa baking, udah biasa setiap hari dengan adonan itu pasti udah langsung ngerti. Ini kalau ditambah pasti akan kelembekan. Oke, bisa ditambah dengan tepungnya kalau masih ada. Ya, kalau masih ada. Kalau enggak, ya nggak bisa dibentuk dong. Nanti malah cetakan pie-nya jadi dia malah melendek, malah jatuh, tidak ada ininya, tidak ada bentuknya gitu, karena terlalu lembek gitu loh, percuma aja. Jadi memang seperti itu, pelan-pelan untuk masukin bahan si vegan butternya ini gitu loh. Rata-rata kalau gluten free begitu deh. Kalau di resep itu takaran cairannya berapa, jangan dimasukin semua. Jangan, pokoknya pede deh. Ini kan yang keringnya udah, tinggal masukin yang cairnya, gabrukin saja semua. Jangan. Kadang-kadang, apalagi kalau itu teman-teman dapat resepnya dari resep luar ya, kita punya tingkat absorb air tepung kita dengan tepung yang di luar itu berbeda. Jadi hati-hati gitu ya. Mungkin sama aja, kan aku juga pakai tepung beras Mbak, iya.
tapi tepung beras kita itu berbeda dengan tepung berasnya mereka sana gitu loh. Jadi kalau misalkan browsing sekarang resep bisa dari mana aja kan ya dapatnya gitu. Browsing resep nih ada resep gluten free gini-gini. Pokoknya kayaknya gampang, pokoknya tinggal adonan cair, adonan basah, adonan kering, sorry. Untuk adonan cairnya pelan-pelan. Jangan dimasukin semuanya. Karena ya itu kadang-kadang karena tingkat absorb air kita berbeda dengan yang di luar, kita main pede aja kelembekan jadinya. Kayak gitu, Mbak. Kalaupun misalkan kelembekannya karena vegan butternya mencair, nah ini vegan butter itu tidak disimpan di ruangan terbuka atau suhu ruang ya teman-teman, tapi harus dingin di dalam kulkas. Jadi memang ini pastry ini emang keluar masuk kulkas gitu ya. Bentar-bentar masuk kulkas. Kalau kelembekan langsung masuk kulkas. Kelembekan masuk kulkas. Itu salah satu juga tips untuk bisa dibentuk. Karena kalau kelembekan banget kita ngeyel gitu ya, pokoknya aku pengen cepet selesai soalnya Mbak, terusin. Bisa, tapi gak maksimal. Atau akhir-akhirannya malah jadi liat ataupun gak renyah si kulit pie-nya karena kitanya maksa untuk ngerjain. Emang kalau udah masalah bergaul dengan pastry itu mesti kudu sabar bolak-balik masuk kulkas adonannya kayak gitu. Oke. Tapi penting banget, peran dari kulkas juga penting banget ya Neng Dewi ya, untuk adonan. Kan kita berbeda ya suhunya ya gitu loh. Kita kan di sini tropis, di mana ini kan asalnya kue luar gitu ya. Kue orang ya, kata orang dulu orang Londo gitu kan ya. Ini udara di kita tuh panas gitu, walaupun kayak aku di sini di Bandung aja itu masih keluar masuk kulkas gitu loh. Nggak bisa yang langsung dikerjain gitu, nggak. Ya sama sih, mereka kalau lagi summer juga pasti pas anget ya kayak gitu juga, bolak-balik kulkasan juga gitu adonannya kayak gitu Mbak. Oke. Terus kalau dari ketahanannya itu berapa lama sih Neng Dewi tahannya itu dari kue pie-nya? Kalau sudah diisi, sudah ditata dengan buahnya, aku cuma bisa menyarankan sebaiknya segera dikonsumsi. Karena ini buah gitu ya. Kalaupun aku kan buat besok atau buat lusa Mbak, mentok lusa deh. 2 hari itu udah maksimal. Ya, itu udah dengan dilapis gel ya, di atasnya udah dikuas gel, di atasnya dikuas agar-agar. Kalau yang buahnya dibiarkan terbuka tidak ada lapisannya, lebih baik cepat dikonsumsi. Tapi kalau kulit pie-nya yang sudah matang, itu bisa bertahan kurang lebih itu 1 minggu di dalam kontainer yang sudah tertutup rapat ya. Oke. Oke. Ada lagi Mbak? Oke. Oh, berarti kalau dari yang kayak pie buat yang kemasan kayak gitu Neng Dewi, yang kayak buat oleh-oleh kayak gitu, itu juga untuk ketahanannya juga sama Neng Dewi? Kalau pie buah yang lain aku nggak paham ya, tapi setahu aku kalau pie buah itu pastinya harus cepat dikonsumsi, apalagi itu ada strawberry itu kan gampang rusak ya, buah yang gampang rusak, dan akhirannya nanti dia mempengaruhi rasa siflanya jadi asam gitu loh. Itu kalau memang buahnya buah segar harus cepat dikonsumsi. Walaupun itu dia istilahnya produk oleh-oleh kah atau apa, tapi kalau misalkan ya saya nggak tahu ya, kalau ada yang beli produk oleh-oleh buahnya buah segar terus bisa tahan 3-4 hari, ajaib. Itu gimana caranya saya juga nggak paham ya, pinter-pinter aja apakah ada bahan pengawetnya apa enggak, di situ aja sih.
Oke, tidak terasa sudah 1 jam ya Neng Dewi. Alhamdulillah, semoga bermanfaat ya. Kalau ada yang kurang jelas, silahkan tanya Japri ke aku lewat WhatsApp Cake Studio ataupun lewat Instagram DM juga boleh. Silahkan. Oke, sebelum ditutup ada yang mau disampaikan Neng Dewi kepada Sobat Subi semuanya? Silahkan. Besok masih ada Telegram ya, kalau nggak salah. Iya betul. Kalau yang kira-kira, aduh Mbak, aku tadi malas nulis nih resepnya, ya udah nunggu besok ya, ikutan Oke. Telegram lagi untuk bisa tahu resep detailnya, karena mau nggak mau kalau di Telegram aku harus nulisin gitu kan resepnya apa aja, ingredientsnya, bahan-bahannya berapanya, mau nggak mau harus aku tulis gitu kan, aku ketik di Telegram. Terus ya aku cuman pesen sama teman-teman, be a smart customer, jangan takut untuk nanya. Kalau aku sih lebih seneng ya customernya banyak nanya, supaya puas dan kita juga tahu bahan-bahan apa sih yang ada di dalam produk yang lagi kita mau beli nih gitu. Jadi nggak salah beli. Kita pengen sehat, ya jadi tetap sehat, bukan jadi tambah sakit. Itu aja sih. Oke, luar biasa banget. Ini kalau Sobat Subi mau tahu resepnya ya, besok bisa join ya. Besok jangan lupa join, soalnya pasti bakal di-share ya. Kalau sekarang kan tadi didikte ya, acara mendikte kalau tadi. Jadi kalau besok saya harus menulis di Telegram. Harus di-share. Iya, jadi teman-teman jangan ini ya, jangan dilewatkan ini. Besok kita masih ada 1 sesi lagi ya di Telegram jam 10 sampai dengan jam 11. Mungkin kalau dari teman-teman ini ada yang ketinggalan atau mungkin ada yang mau ditanyakan seputar materi malam hari ini, boleh ditanyakan besok ketika di Telegram ya. Dan buat Sobat Subi juga jangan lupa nih ya untuk kepoin Instagramnya Cake Studio, jangan lupa DM ya, jangan lupa juga buat order juga ya, karena untuk produk-produknya juga bisa di request teman-teman ya, nanti sesuai dengan keinginan teman-teman ya. Oke, terima kasih banyak Neng Dewi malam hari ini seperti biasa luar biasa. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf ya, pamit sampai akhir pekan. Oke, dan buat Sobat Subi semuanya di sini jangan lupa juga ya untuk kunjungi marketplace kami. Kalau dari Sobat Subi mencari barang pecah belah yang terpercaya ya, yang berkualitas, jangan lupa kunjungi marketplace kami ya. Ada di Shopee, Tokopedia, Lazada, Blibli, Bukalapak, JD.id, Karyasol, dan juga Shopify. Tinggal pilih saja marketplace mana yang akan teman-teman gunakan untuk shopping ya. Dan buat teman-teman yang mau mengunjungi website kami juga boleh banget, tinggal ketik saja www.soebiantik.shop ya. Oke teman-teman, terima kasih banyak malam hari ini partisipasinya luar biasa. Neng Dewi juga terima kasih banyak di sela-sela kesibukannya ya, masih menyempatkan nih untuk sharing-sharing sama kita semuanya. Oke, terima kasih Neng Dewi, kita pamit. Ya, sampai ketemu besok. Oke.